Shalom, saudara-saudara sekalian. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah melimpahkan kasih karunia dan anugerah-Nya sehingga kita semua dapat diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan untuk berkumpul di tempat ini, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita menyanyikan puji-pujian untuk masuk ke dalam doa pembukaan dengan puji-pujian dengan judul Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanku. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa untuk memulai
ibadah kita pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, sekarang kami berkumpul di tempat ini. Terima kasih kami atas kebaikan-Mu, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan untuk bisa beribadah pada hari ini. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mohon Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita mengangkat puji-pujian kita kembali dengan judul Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Bahkan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan dari Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang kami cintai, sekarang kami ingin membaca dan juga merenungi pembacaan Alkitab. Semoga Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji-pujian. Mari saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian dengan judul Firman-Mu pelita bagi kakiku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Marilah saudara-saudara kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13 dengan perikop keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Izinkan saya membacakan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan 13. Dengan perikop keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku, sebab setiap hari aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan, semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Renungan kita pada Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13 adalah bisa kita simpulkan daging lemah. Mengapa? Karena saudara-saudara, manusia itu sering berdalih bahwa manusia bukanlah malaikat. Manusia mempunyai kelemahan dan itu jadi senjata untuk membela diri. Tetapi memang itulah kenyataannya bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Abraham sebagai bapak orang percaya pun bisa jatuh ke dalam dosa.
Daud, seorang raja yang takut kepada Tuhan pun berselingkuh dengan istri Uria dan membunuh Uria. Nabi Elia pun pernah ingin menyerah menjadi abdi Tuhan. 1 Raja ayat pasal 19. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak luput dari kelemahan dan ingin menyerah untuk melayani Tuhan. Yeremia juga adalah salah satu nabi yang dalam puncak ketidakberdayaannya mengeluh dan merasa terpuruk karena tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41b, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Artinya, bahwa kita sebagai manusia tahu apa kehendak roh, tetapi karena kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan dan kelemahan secara daging, maka kita bisa jatuh ke dalam percobaan dan merasa tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja lemah dan menyerah dalam tugas yang dipercayakan kepada kita. Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan dan penghiburan serta Roh Kudus-Nya untuk memberi semangat kepada kita untuk tetap mampu mengemban tugas pelayanan mulia itu. Sebagaimana ia tetap menyertai para nabi dan rasul untuk terus mengemban tugas pelayanan dan memberitakan Injil ke segala penjuru sampai saat ini. Karena itulah kita juga percaya masa untuk melaksanakan amanat agung, dan ketahuilah, aku mengerti kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucap syukur dari hati kami yang paling dalam. Kami benar-benar berterima kasih Engkau telah begitu baik kepada kami, sudah memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Kami juga berdoa untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, semoga semakin memimpin dengan maju dan membangun sekolah ini semakin berkembang. Berkatilah pula seluruh guru, staf TU, kurikulum dan orang-orang yang bekerja di lingkungan sekolah dan tenaga ajar yang sudah sangat sukarela menghabiskan waktunya untuk mendidik anak-anak di seluruh dunia ini. Berkatilah agar sehat selalu dan hidupnya dipenuhi kebahagiaan sebagaimana bahagia yang mereka berikan kepada anak-anak yang menimba ilmu dari mereka. Dan kami pun juga meminta kepadamu Tuhan, selalu tuntun tiap langkah kami dalam menjalani segala pendidikan dan cita-cita kami. Kiranya di keadaan seperti ini kami semakin dikuatkan walaupun keadaan dan fasilitas belajar kami terbatas hanya di rumah saja. Semoga segala daya mengingat dan kepintaran selalu diberikan untuk kami dan untuk orang tua kami. Kiranya mereka semakin diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, sertai tiap langkah mereka dan apa yang mereka kerjakan. Tuhan selalu melihat dan mendengar keluh kesah mereka. Kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya ini agar semakin Tuhan sertai dan semakin berkembang, tidak hanya di sini saja tetapi sampai keluar daerah dan negeri. Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami agar semakin terlindungi dari segala mara bahaya dan perpecahan. Engkau sertai juga bagi presiden dan jajarannya, gubernur, bupati, dan para penjaga Indonesia ini, yaitu kepolisian. Berikan bagi mereka selalu kesehatan, kekuatan dalam menjalani tugas negara ini. Jauhkan dari segala mara bahaya. Engkau selalu melihat apa yang perlu dilindungi bagi Indonesia ini dan selalu mau melihat kebutuhan dan keluh kesah para masyarakatnya. Kami juga berdoa untuk para janda duda, anak yatim piatu. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan walaupun keadaan mereka seperti ini. Kiranya Engkau selalu melihat keluh kesah mereka, dekatkan mereka kepadamu
agar tidak menjauh darimu Tuhan dan hanya berharap hanya kepadamu. Mari kita akhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, karena kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat puji-pujian dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami harap ibadah kami berkenan di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Sekian saudara-saudara ibadah kita pada hari ini. Kami harap saudara-saudara dapat diberikan oleh Tuhan kita dari firman-Nya. Kami berterima kasih karena ibadah yang kami pimpin dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami yang meminta maaf atas pada ibadah hari ini jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Dan kami berterima kasih kepada saudara-saudara yang ingin mendengarkan ibadah kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.